Halo Sobat Kim pengguna platform Kim.id, admin provinsi, kabupaten, kota, dan pegiat Kim setanah air. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan kalian semua. Saya Muhammad Wendy, seorang bisnis analis, implementator, dan narasumber Kim.id yang siap membantu memperkenalkan, memandu, dan memberikan tips dalam penggunaan platform Kim.id melalui channel ini kepada Bapak Ibu sekalian. Pada video ini saya akan membahas terkait pentingnya sinergi komunitas informasi masyarakat, KIM, dengan pemerintah baik itu pemerintah di tingkat desa, kelurahan, kota, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Baik kita mulai dengan mengetahui apa itu Komunitas Informasi Masyarakat atau KIM, menurut Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Pasal 9 tentang Komunitas Informasi Masyarakat atau KIM, KIM didefinisikan sebagai komunitas yang dibentuk oleh sekelompok masyarakat yang memiliki kesamaan kepentingan untuk mengelola dan memanfaatkan informasi serta teknologi informasi dan komunikasi guna meningkatkan kesejahteraan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. KIM berperan penting dalam menyebarkan informasi yang relevan bagi masyarakat, mengembangkan kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi komunikasi, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan di tingkat lokal. Peraturan ini menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam pengembangan dan keberlanjutan KIM agar dapat berfungsi secara optimal dalam masyarakat. Nah, kemudian bagaimana KIM dapat berperan aktif membantu pemerintah dalam program pembangunan, peran KIM dalam pembangunan di desa? Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang yang sangat luas bagi masyarakat desa untuk berperan aktif dalam pembangunan desa. Salah satu pilar penting dalam pembangunan desa adalah keberadaan komunitas informasi masyarakat, KIM. KIM sebagai wadah masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan informasi secara efektif, memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat dalam mengelola potensi dan mengatasi permasalahan di desa. Peran-peran penting KIM untuk bisa bersinergi dan membantu program-program pembangunan di desa di antaranya. 1. Menjadi jembatan komunikasi antar masyarakat dan pemerintah desa, KIM berperan sebagai penghubung antara pemerintah desa dengan masyarakat. Informasi terkait program pemerintah, kebijakan desa, serta hasil pembangunan dapat disampaikan secara efektif melalui KIM. Sebaliknya, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan yang dihadapi masyarakat dapat disalurkan kepada pemerintah desa melalui KIM. 2. Ikut aktif dalam mengembangkan potensi desa, KIM dapat membantu mengidentifikasi potensi sumber daya yang ada di desa, baik itu sumber daya alam, manusia, maupun sosial budaya. Informasi mengenai potensi desa tersebut kemudian dapat disebarluaskan kepada masyarakat luas, sehingga dapat menarik minat investor atau pihak-pihak lain untuk mengembangkan potensi tersebut. 3. Ikut berkolaborasi dalam mengatasi permasalahan desa, KIM berperan aktif dalam mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi desa, seperti kemiskinan, stunting, infrastruktur yang rusak, dan lain sebagainya. Melalui kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, KIM dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. 4. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, KIM dapat mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan diskusi, KIM dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya peran aktif masyarakat dalam pembangunan desa. 5. Membangun desa yang informatif dan demokratis, KIM berperan penting dalam membangun desa yang informatif dan demokratis. Dengan menyediakan akses informasi yang mudah dan akurat, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang tepat. Berikut ini implementasi peran KIM sesuai Undang-Undang Desa. Undang-Undang Desa memberikan payung hukum bagi keberadaan dan peran KIM. Beberapa poin penting dalam UU Desa yang relevan dengan peran KIM antara lain. 1. Pengakuan terhadap keberadaan dan peran masyarakat dalam pembangunan desa. 2. Kewenangan desa dalam mengatur dan mengelola pemerintahan, perekonomian, sosial budaya, dan penyelenggaraan kehidupan masyarakat. 3. Anggaran desa yang dialokasikan untuk pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas pola-pola sinergitas antara KIM dan pemerintah desa. Yang pertama mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang dapat dikelola KIM bersama pemerintah desa. Potensi apa saja yang dapat dipetakan bersama? Pertama di sektor potensi sumber daya alam yaitu diantaranya. 1. Pertanian, mengidentifikasi potensi lahan pertanian yang ada di desa, termasuk jenis tanaman yang cocok dan cara pengelolaannya. KIM dapat berperan dalam memberikan informasi tentang teknik pertanian modern dan praktek pertanian berkelanjutan. 2. Perikanan, menilai potensi perikanan di daerah yang memiliki akses ke sumber daya air.
Kim bisa membantu dalam budidaya pengelolaan hasil perikanan dan penyuluhan tentang pemeliharaan lingkungan akuatik. 3. Perkebunan, menganalisis potensi lahan yang ada untuk tanaman perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa sawit, rempah-rempah, dan tanaman buah-buahan. Memperhatikan kondisi lingkungan dan iklim untuk menentukan jenis tanaman yang tepat untuk ditanam. 4. Peternakan, melakukan analisis terhadap jenis hewan yang dapat dibudidayakan sesuai dengan kondisi geografis dan iklim desa, seperti sapi, kambing, ayam, dan unggas lainnya. Mengidentifikasi sumber pakan lokal yang tersedia serta teknik budidaya yang ramah lingkungan dan efisien. Dan mungkin masih banyak lagi potensi sumber daya alam lainnya yang masih dapat dipetakan Kim bersama pemerintah desa. Potensi yang dapat dipetakan bersama, kedua di sektor potensi kewirausahaan dan ekonomi kreatif, yaitu diantaranya, 1. UMKM, mengidentifikasi potensi usaha lokal yang bisa dikembangkan, seperti kerajinan tangan, makanan khas, dan produk lokal lainnya. Kim dapat membantu dalam pemasaran produk melalui platform digital dan meningkatkan keterampilan berbasis bisnis. 2. Pariwisata, meneliti potensi pariwisata desa, seperti objek wisata alam, budaya, dan sejarah. Kim dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk mengembangkan paket wisata serta mempromosikan desa sebagai tujuan wisata. 3. Kuliner, mengidentifikasi potensi untuk mengolah bahan pangan lokal menjadi produk makanan dan minuman. Seperti selai, keripik, atau minuman sehat, mengembangkan festival kuliner atau pasar makanan untuk mempromosikan produk lokal ke masyarakat lebih luas. 4. Fashion, mengidentifikasi potensi produk fashion yang terinspirasi oleh budaya lokal, termasuk pakaian, aksesori, dan perhiasan. Menggandeng komunitas mode untuk mempromosikan dan mendesain koleksi yang berbasis lokal, meningkatkan daya tarik pasar. Selain itu, mungkin juga dapat ditemukan inovasi-inovasi produk kreatif dari komunitas tertentu di lingkungan desa. Potensi yang dapat dipetakan bersama, ketiga di sektor peningkatan keterampilan dan pendidikan, yaitu diantaranya, 1. Pelatihan keterampilan, identifikasi kebutuhan pelatihan keterampilan yang relevan bagi masyarakat, seperti keterampilan teknologi informasi dan komunikasi, TIK, kerajinan, dan keterampilan bisnis. Kim dapat berkolaborasi dengan pemerintah untuk merancang dan melaksanakan program pelatihan. Kim juga dapat berkolaborasi dengan berbagai lembaga swadaya atau ngobaik lokal maupun internasional yang memiliki program pelatihan. 2. Pendidikan dan literasi, meningkatkan kesadaran pentingnya pendidikan dan literasi informasi, dengan Kim berperan dalam menyediakan materi dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat. Kim dapat menyelenggarakan pelatihan membaca dan menulis bagi orang dewasa atau mengadakan kelas keterampilan komputer yang mendukung pendidikan anak-anak. Peningkatan literasi tidak hanya berdampak pada kemampuan individu untuk mendapatkan informasi, tetapi juga mendorong mereka untuk lebih aktif dalam pendidikan anak-anaknya. Selain potensi penanganan masalah yang dapat dipetakan bersama Kim dan pemerintah ada di sektor kesehatan dan kesejahteraan sosial, yaitu diantaranya, 1. Penyuluhan kesehatan, mengidentifikasi potensi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui program penyuluhan tentang gizi, kesehatan reproduksi, dan pencegahan penyakit. Kim dapat bekerja sama dengan pemerintah dan lembaga kesehatan untuk melaksanakan program-program ini. 2. Program pemberdayaan wanita, mengembangkan program yang memberdayakan perempuan di desa, mengidentifikasi potensi peran serta posisi mereka dalam perekonomian lokal. Kim dapat mendorong partisipasi perempuan dalam program pelatihan dan kegiatan ekonomi. Selanjutnya, penanganan masalah yang dapat dipetakan bersama Kim dan pemerintah ada di infrastruktur dan pengelolaan lingkungan, yaitu diantaranya, 1. Infrastruktur desa, mendelegasikan potensi perbaikan dan pengembangan infrastruktur, seperti jalan, irigasi, dan fasilitas umum. Kim dapat membantu masyarakat untuk berkontribusi dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur. 2. Pengelolaan lingkungan, mengidentifikasi potensi untuk pelestarian lingkungan, seperti program penanaman pohon, pengelolaan sampah, dan konservasi sumber daya alam. Kim dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Setelah kita memahami sinergi penanganan potensi dan masalah antara Kim dan pemerintah, kemudian apa manfaat dan bagaimana strategi untuk membangun sinergi Kim dengan pemerintah? Pertama, kita akan bahas manfaat apa saja yang timbul dari sinergi pemerintah dengan Kim. 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Partisipasi masyarakat memainkan peran kunci dalam keberhasilan pembangunan desa. Masyarakat yang terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi program pembangunan akan lebih mudah merasakan dampak positif dari usaha tersebut. Oleh karena itu, penting bagi Kim, kelompok informasi masyarakat, dan pemerintah untuk mendorong keterlibatan masyarakat melalui beberapa pendekatan strategis. 2.
Mendorong inovasi dan kreativitas dalam mengelola potensi desa. Inovasi dan kreativitas adalah kunci utama dalam mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh setiap desa. Dengan pendekatan yang tepat, masyarakat desa dapat menggali sumber daya lokal dan menciptakan solusi yang tidak hanya meningkatkan kualitas hidup, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan budaya inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan potensi desa melalui beberapa strategi. 3. Penyelesaian masalah yang lebih efektif dan cepat. Dalam upaya mengelola potensi desa, seringkali timbul berbagai tantangan dan masalah yang memerlukan perhatian segera. Penyelesaian masalah yang cepat dan efektif menjadi krusial untuk memastikan keberlangsungan program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Luar biasa bukan manfaat dari terciptanya sinergi antara KIM dengan pemerintah. Lalu bagaimana mewujudkan sinergi tersebut? Berikut akan kita bahas strategi untuk membangun sinergi pemerintah dengan KIM. 1. Dialog dan komunikasi yang terbuka antara KIM dan pemerintah. Dialog dan komunikasi yang terbuka antara KIM dan pemerintah merupakan elemen kunci dalam menciptakan sinergi yang produktif dan berkelanjutan dalam pengelolaan potensi desa. Komunikasi yang efektif tidak hanya memastikan informasi yang akurat dan relevan tersampaikan, tetapi juga membangun kepercayaan dan kolaborasi antara berbagai pihak. 2. Pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi anggota KIM. Memberikan pelatihan bagi KIM terkait keterampilan komunikasi dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam menyampaikan informasi, mengadvokasi kepentingan masyarakat, dan menjalin relasi yang baik dengan pemerintah. KIM yang terampil dalam berkomunikasi dapat lebih efektif dalam membangun dialog dan menyampaikan kebutuhan masyarakat kepada pemerintah. 3. Program kolaboratif dalam proyek pembangunan desa. Program kolaboratif dalam proyek pembangunan desa menjadi salah satu strategi yang paling efektif untuk meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan inisiatif pembangunan. Melalui kolaborasi, berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar desa, dapat bersatu untuk mencapai tujuan bersama, berbagi sumber daya, dan memanfaatkan keahlian masing-masing. Berikut ini adalah contoh kasus keberhasilan sinergi antara komunitas informasi masyarakat dan pemerintah. 1. Proyek pengembangan destinasi wisata di Desa Tlogosari yang diinisiasi oleh KIM Tlogosari Kabupaten Malang. 2. Kegiatan pendidikan komputer untuk anak-anak di seluruh pelosok Papua yang diinisiasi oleh KIM Bengkel Kerja Papua. 3. Peningkatan kualitas produk UMKM, produk industri rumah tangga yang dimotori oleh KIM Borneo Istimewa. Pentingnya sinergi dalam melakukan identifikasi permasalahan dalam program pembangunan secara bersama antara KIM dan pemerintah. Permasalahan desa seringkali kompleks dan multifaset. Melalui kolaborasi, komunitas informasi masyarakat dan pemerintah desa dapat bekerja sama dalam mengidentifikasi serta menganalisis masalah yang dihadapi. Dengan menggunakan platform digital atau forum diskusi, anggota masyarakat dapat menyampaikan isu-isu yang mereka hadapi secara langsung, seperti akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Informasi yang dikumpulkan tersebut dapat memberikan gambaran menyeluruh kepada pemerintah desa mengenai kondisi nyata di lapangan. Dengan data yang valid dan akurat, pemerintah desa dapat membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pentingnya sinergi dalam melakukan identifikasi permasalahan dalam program pembangunan secara bersama antara KIM dan pemerintah. Permasalahan desa seringkali kompleks dan multifaset. Melalui kolaborasi, komunitas informasi masyarakat dan pemerintah desa dapat bekerja sama dalam mengidentifikasi serta menganalisis masalah yang dihadapi. Dengan menggunakan platform digital atau forum diskusi, anggota masyarakat dapat menyampaikan isu-isu yang mereka hadapi secara langsung, seperti akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Informasi yang dikumpulkan tersebut dapat memberikan gambaran menyeluruh kepada pemerintah desa mengenai kondisi nyata di lapangan. Dengan data yang valid dan akurat, pemerintah desa dapat membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sobat KIM dan instansi pembina dari pemerintah, demikianlah pembahasan tentang pentingnya sinergi komunitas informasi masyarakat. KIM, dengan pemerintah desa semoga dapat membuka wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih semangat dalam memajukan daerah. Catatan khusus dari saya adalah, kolaborasi antara komunitas informasi masyarakat dan pemerintah desa bukan hanya penting, tetapi juga mendesak untuk mencapai pengelolaan potensi dan permasalahan desa secara efektif. Dengan sinergi ini, desa dapat berkembang secara berkelanjutan, memanfaatkan aset yang ada, serta menangani tantangan yang muncul. Keterlibatan semua pihak tidak hanya menjadikan desa lebih mandiri, tetapi juga mendorong rasa kebersamaan dan solidaritas di antara masyarakat. Dalam dunia yang semakin kompleks ini, kolaborasi adalah kunci untuk menghadapi tantangan dan meraih kesempatan yang ada. Kolaborasi antara komunitas informasi masyarakat dan pemerintah desa juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Jika masyarakat merasa dilibatkan dalam setiap langkah pembangunan desa,
Mereka akan lebih termotivasi untuk berkontribusi dan menjaga kemajuan yang telah dicapai. Selain itu, melalui keterlibatan aktif, transparansi dalam pengelolaan anggaran dan program-program desa dapat meningkat. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana dana desa digunakan, dan kolaborasi ini menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dan warga. Saya Muhammad Wendy pamit, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Semangat, salam sejahtera, Kim Berdaya.